Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin, Bapak, Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin dari Allah taala kita dipertemukan di majelis ingkang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian lama tidak bisa bersuara. Alhamdulillah ini atas izin dari Allah Ta'ala bisa bermuajaah kembali sehingga kita bisa bareng-bareng untuk tafaqquh fiddin, memahami perkara agama dinullah al-Islam dalam rangka kita menjalani hidup kita di atas sunnah. Karena hidup kita ayuhan nas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya semata. Allah taala kalamkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan, kalam Allah taala, jin dan manusia kecuali bahwasanya mereka bangsa jin dan bangsa manusia itu untuk beribadah kepadaku, kepada Allah taala. Sehingga Yohanes, ayolah betul-betul apa yang kita jalani dalam hidup kita ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Nah, perkara ibadah kepada Allah, kita tidak boleh kreatif dalam ibadah, tidak boleh menambah ataupun mengurangi dari apa yang sudah diatur oleh syariat dinullah al-Islam. Karena apa yang sudah diatur oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang harus kita ambil, itu yang harus kita jalani. Kembali, kita tidak boleh kreatif, berinovasi di dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, man amila amalan falaysa bihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan saja yang tidak ada perkara dari kami, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal itu tertolak. Adapun tertolak amal itu dimurkai oleh Allah Ta'ala, ya. Maka Yohanes, ayolah kita betul-betul meniatkan hadir di sini dalam rangka tafaqquh fiddin untuk membekali hidup kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayuhan nas, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas terkait dari persoalan isti'adah atau yang biasa disebut dengan ta'awud dan aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayuhan nas, isti'adah, minta pertolongan, itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Kita tidak boleh minta perlindungan, minta pertolongan kepada selain Allah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mensyiratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman.
Sementara kalau orang-orang kafir dia mengambil wali, mengambil perlindungan, penolong dari taghut yang melampaui batas selain dari Allah Ta'ala. Maka kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka isti'adahnya kita itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Sehingga hukum daripada pengambilan isti'adah, perlindungan, pertolongan kepada selain Allah itu dihukumi haram. Kalau begitu kejadiannya akan masuk ke dalam jurang kesyirikan. Baik, dari sini bisa dipahami ya? Bapak Ibu bisa memahami ya? Baik. Nah, terus bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, untuk isti'adah atau ta'awud itu kita baca tatkala kita hendak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkalamkan, fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka apabila kalian itu membaca Al-Quran, maka sebelumnya fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka bacaannya, ta'awudnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Maka sebelum membaca Al-Quran, maka baca dulu isti'adah, biar bacaan kita ini tidak diganggu oleh syaitan. Karena tatkala ada kalanya kita tidak beristiadah kepada Allah, bacaan Al-Quran kita kacau, bacaan Al-Quran kita diganggu oleh syaitan. Maka kita butuh perlindungan untuk dari membaca Al-Quran dari gangguan syaitan. Baik, kembali bacaannya, ta'awudnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, saat tatkala kita mendapatkan godaan syaitan, ada kalanya syaitan, ayuhannas, syaitan dari bangsa jin itu 24 jam itu senantiasa mengintai kita untuk menggoda kita, menggelincirkan kita. Salah satu yang dibidik celahnya syaitan, was-was fi syudurin nas. Bisikan-bisikan pada dada kita inilah syaitan akan masuk membisikkan. Nah, tatkala ada godaan syaitan, maka fasta'id billahi, maka berlindunglah kalian kepada Allah Ta'ala dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, maka kalau ada bisikan kok mengarah kepada kemungkaran, dibisik-bisiki oleh setan untuk melakukan kemaksiatan, maka segera berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barangkali pernah ada yang digoda, dibisiki, kepengen nyolong pelem, maka segera baca isti'adah. Kepengen ngambil uang orang lain, ya, baca isti'adah. Kepengen bisikan marah, maka baca isti'adah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apapun godaan syaitan yang dia mengarah kepada kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah, maka segeralah tepis itu dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, Yohanes, tatkala kita sedang sholat, kita seringkali ada kalanya diganggu syaitan. Diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibn Abil Ash, ini tatkala utuh Rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau sholat ini terganggu antara bacaan qiraah beliau, ya, sehingga bacaannya rancu. Ada kalanya juga sampai lupa rakaat. Bapak Ibu, ada yang kalau sholat sampai lupa rakaat? Ada?
sering ya. Ibu-ibu sering lupa rakaat ya, bacaannya kadang kacau ya. Nah, maka tatkala kita sholat bacaannya kacau atau bahkan kita sering lupa rakaat, maka itulah kita baru digoda syaitan. Ya? Nah, kalau ada yang sering lupa rakaat itu masuk ke dalam ranah gangguan. Boleh jadi di dalam tubuhnya itu sudah ada jinnya, sehingga dia dalam sholat sering lupa rakaat. Maka kalau yang sering lupa rakaat, maka segera waspada untuk dikeluarkan jinnya dari tubuhnya, gitu ya. Nah, yang paling parah itu di kesehariannya dia sering lupa. Naruh barang ditinggal sebentar, lupa naruhnya. Yang lebih parah lagi, ngajak istrinya di pasar, kemudian dia pulang lupa kalau dia sudah naruh istrinya di pasar. Ingatnya tatkala di rumah, katanya. Itu parah kalau begitu. Ada yang begitu, sering lupa. Nah, maka segera untuk diterapi ya, biar tidak sering lupa. Karena lupa itu gangguan dari syaitan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, daka syaitan, itulah syaitan, yuqala lahu, diberi nama dia syaitan itu khanzab, dalam riwayat yang lainnya khinzib. Syaitan yang bernama khanzab, itulah syaitan yang ditugasi untuk mengganggu kita tatkala sholat, gitu ya. Maka kalau mau beri nama anak jangan khanzab ya. Itu nama syaitan itu. Nah, khanzab namanya atau khinzib. Ya. Maka tatkala kita ini beristi'adah kepada Allah, caranya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ludah ke kiri 3 kali sambil dikeluarkan sedikit air liurnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Caranya begitu. Ngerti ya? Tapi jangan banyak-banyak. Jangan, kasihan tetangganya. Ngerti ya? Nah, dengan begitu kita dijaga oleh Allah untuk tidak akan lagi lupa rakaat, tidak akan lagi rancu dalam bacaan. Ngerti ya? Nah, maka kalau kita sering-sering diganggu dalam sholat kita, kok setiap sholat sering lupa rakaat, setiap sholat sering lupa rakaat, bacaannya terganggu rancu, maka segera untuk dikeluarkan gangguannya ini. Oke? Sakit dipaham ya? Baik, selanjutnya, tatkala kita saat marah itu minasyaitan. Salah satu celah syaitan bangsa jin masuk merasuki tubuh manusia itu tatkala kita marah. Dalam hitungan detik tatkala kita marah, syaitan melihat celah itu hingga langsung syaitan merasuki tubuh manusia. Maka tatkala kita ini terasa hendak marah, maka langsung isti'adah kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka insya Allah amarah kita akan reda, tidak akan jadi marah. Oke? Ini maka kalau ada bisikan-bisikan untuk kita gampang-gampang marah, butuh waspada. Saya potong sedikit. Kalau ada orang yang sering marah, sedikit-sedikit marah, tidak persoalan besar tapi kepengen marah, biasanya ada jin yang dia bersarang di bagian tengkok sama bahunya. Oke? Nah, marahnya bukan dari dirinya, tapi marahnya dipicu oleh syaitan. Dia dibisik-bisiki hingga disulut oleh syaitan untuk gampang marah. Ini ada yang sering marah, ibu-ibu sedikit-sedikit marah, persoalan recehan marah,
persoalan kunci ketelisut saja marah, gitu ya. Baik, kalau ada yang punya tipe gampang marah, maka butuh waspada, gitu ya. Nah, biasanya sarangnya ada di tengkuk, di bahu ini ya. Nah, maka segera untuk diwaspadai gangguan-gangguan tersebut ya. Maka isti'adah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tatkala juga ada pasangan kita yang marah, maka hendaklah juga dinasihati untuk segera baca isti'adah. Tapi jenengan ini jangan kemudian sambil ngece a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan, gitu ya. Nah, maka segera dinasihati saja ya untuk segera baca isti'adah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ini tatkala marah. Maka kalau ada anak kita yang hendak marah, pas marah segera untuk dinasihati baca isti'adah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, tatkala kita mimpi buruk. Mimpi ada 3 ayuhan nas. Mimpi baik itu minallah, dari Allah. Mimpi melihat bintang itu mimpi baik, itu dari Allah. Mimpi melihat bulan, mimpi melihat pemandangan yang indah, mimpi melihat rumah yang megah, itu mimpi baik, itu minallah, dari Allah. Nah, kalau mimpi baik, maka segera menceritakan mimpi itu dan bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Itu kalau kita mendapati mimpi yang baik. Baik, yang kedua, mimpi buruk. Mimpi buruk itu minasyaiton. Mimpi buruk itu gangguan dari syaitan. Nah, jenis mimpi buruk ini bermacam-macam. Ada yang mimpi dikejar-kejar ular, bahkan sampai digigit ular. Ada yang pernah begitu? Ada yang sering mimpi ular? Nah, maka butuh waspada. Atau mimpi harimau, mimpi macan, maka atau mimpi anjing hitam, ini maka yang unsurnya mimpi hewan itu minasyaiton. Nah, maka butuh waspada. Mimpi unsur air, banjir, melihat banjir jenengan di tepi atau jenengan kelelep di banjir itu, sampai berenang-renang, itu gangguan setan. Atau mimpi laut, mimpi samudra, itu semua gangguan dari setan. Ada yang mimpi unsur air? Ada ibu-ibu, bapak? Tidak ada, alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, kalau mimpi air, hati-hati. Nah, unsur air itu ilmunya begini. Iblis laknatullahu alaih itu turun di dunia ini, jatuhnya di samudra. Dia bikin singgasana di samudra. Nah, maka tatkala setiap hari mengirimkan prajuritnya setan-setan untuk menggoda manusia, maka dia hadir di mimpi menggoda dengan unsur air. Maka kalau sampai sering mimpi unsur air, maka butuh waspada, itu gangguan dari setan. Atau mimpi dikejar-kejar oleh orang, ya, hendak dibunuh atau hendak sakiti, dizalimi, itu syaitan. Atau mimpi ditunjuki sesosok yang besar tinggi, yang hitam, itu juga dari syaitan, ya. Atau mimpi hendak dibunuh, itu juga mimpi dari syaitan. Nah, kalau mimpi buruk, ya itu minasyaiton. Atau mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi kepleset, nah itu juga mimpi buruk, itu dari syaitan. Nah, sekiranya
kalau terjadi mimpi-mimpi buruk itu minasyaitan, maka segera isti'adah, minta perlindungan kepada Allah dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Dan ini jangan banyak-banyak ya, kasihan suaminya atau kasihan istrinya gitu ya. Nah, cukup dengan ludah sedikit saja. Maka setan tidak akan ganggu kita. Kemudian selanjutnya kalau terjadi mimpi buruk, pindah posisi tidur. Kalau biasanya panjangan terlentang mimpi buruk, maka pindah posisi, miring ke kanan. Pindah posisi, bukan posisi bantalnya yang dipindah, bukan. Posisi tubuh kita yang dipindah atau pindah kamar. Nah, itu salah satu cara biar kita tidak diganggu oleh syaitan ya. Tatkala kita mimpi buruk. Kemudian yang selanjutnya, biar mimpi buruk ini tidak terjadi pada diri kita di dunia nyata ini, maka jangan menceritakan mimpi buruk itu kepada orang-orang umum, kecuali kepada ulama, kepada ustadz, kepada dai yang bisa mengambil istimbat hukum untuk mengambil ibrah dari mimpi itu, mentakwilkan, kemudian bisa memberikan solusi. Baru boleh panjenengan sharing mimpi buruk panjenengan kepada beliau, para ulama, para asatid, para dai, untuk mendapatkan ibrah dari mimpi, mendapatkan solusi. Nah, ini kalau terjadi mimpi buruk, maka butuh isti'adah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kemudian mimpi yang ketiga, mimpi kembangnya orang tidur. Ini biasanya kalau anak kecil ini yang biasa disebut orang Jawa kemanjon. Nah, biasanya siang harinya dia kepengen apa gitu ya, boten kuturutan ya, maka pada waktu tidurnya dia ngigo gitu ya. Nah, itu mimpi kembangnya orang tidur. Atau kita sendiri sebagai orang tua kadang pun juga begitu, menginginkan sesuatu di siang harinya, kemudian kadang muncul waktu kita tidur gitu ya. Ini maka kalau yang mimpi kembangnya orang tidur tidak ada masalah, Ini maka yang butuh diwaspadai mimpi buruk. Saya tambahkan sedikit, termasuk mimpi buruk adalah panjenengan itu diajak nikah oleh seseorang. Kalau bapak-bapak boleh diajak nikah oleh lelaki, berarti itu LGBT ya. Atau diajak nikah oleh perempuan, atau hanya bilang aku suka sama kamu, itu hadir di mimpi. Maka kalau jenis mimpi itu, maka itu gangguan dari syaitan. Ulama menjelaskan barangkali ada jin yang baru suka sama panjenengan, maka butuh waspada. Atau yang lebih parah, sampai berhubungan tatkala tidurnya. Ada yang sering kalau tidur mimpi berhubungan. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, kalau ada yang kalau tidur sampai mimpi berhubungan, maka butuh waspada. Itu gangguan syaitan ya. Segera diberesi saja gangguan syaitan itu ya. Ini terkait daripada mimpi. Baik, yang selanjutnya adalah tatkala kita mau masuk ke kamar mandi, ke toilet. Kamar mandi, toilet, baik di rest area, baik di masjid ada toilet kamar mandinya, ataupun di rumah panjenengan, itu salah satu tempat singgahnya syaitan. Salah satu tempat rumahnya syaitan itu berada di kamar mandi, di toilet. Yang menempati toilet itu adalah jin muslim fasik dan jin kafir. Kalau jin muslim yang takwa, yang beriman, tidak mau dia tempat di kamar mandi, di toilet. Walaupun
walaupun toiletnya bersih, baunya wangi, sama saja itu ditinggali oleh syaitan. Maka tatkala hendak kita mau masuk ke kamar mandi, maka hendaklah didahului dengan isti'adah. Doanya sampun apal nggih? Ya, kalau kita mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah hafal ya? Maka jangan lupa kita mau masuk kamar mandi baca isti'adah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maka banyak terjadi kasus orang celaka tatkala berada di kamar mandi. Dia kepleset hingga terbentur, jatuh, banyak yang langsung stroke, meninggal setempat juga banyak. Ada yang sampai dia kepleset hingga terjadi cedera pada kakinya atau tubuh yang lainnya. Banyak terjadi begitu ya. Nah, maka biar tidak terjadi kecelakaan atas diri kita tatkala masuk kamar mandi atau toilet, kita butuh berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Minimal baca tasmiyah, bismillah, maka kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Saya tambahkan sedikit, termasuk bacaan tasmiyah ini bisa menghijab diri kita dari pandangan setan. Kita baca bismillah atau kita baca ta'awud, isti'adah, maka tatkala kita melepas baju ya di kamar mandi, maka setan bangsa jin yang berada di kamar mandi ditutupi oleh Allah Ta'ala hingga tidak bisa melihat tubuh kita. Maka jangan lupa sebelum masuk kamar mandi baca tasmiyah, bismillah atau isti'adah ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau ini tidak kita lakukan perlindungan kepada Allah atau tasmiyah, maka tatkala kita lepas baju di kamar mandi, terus siapa yang melihat? Ya, pastilah yang melihat syaitan dari bangsa jin. Nah, tatkala syaitan dari bangsa jin melihat lekuk tubuh kita, sangat memungkinkan syaitan itu jatuh cinta kepada kita. Kalau bapak-bapak lupa baca isti'adah, ya yang jatuh cinta ya jin perempuan. Beneran loh, jangan beneran ya, celaka itu ya. Nah, ibu-ibu jangan lupa baca isti'adah biar tidak dilihat jin laki-laki. Nah, kalau biasanya sudah ada jin yang jatuh cinta, maka dia akan hadir di dalam mimpi. Ini yang harus diwaspadai. Baik, selanjutnya Yohanes, isti'adah kita lakukan tatkala kita mau masuk ke tempat yang angker, atau tempat asing, masuk ke hutan, masuk ke gunung, ke lembah, atau kita masuk ke sawah Tegal, Wono, atau rumah baru, atau restoran, atau hotel, maka kita dahului dengan isti'adah. Doanya yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nazzala manzilan, barang siapa yang dia hendak mau singgah pada satu tempat persinggahan, faqala, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kesempurnaan kalimat Allah dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Maka tatkala kita baca ini, insya Allah kita tidak akan diganggu oleh syaitan. Dan dari binatang dan dari manusia, semua yang diciptakan oleh Allah tidak akan ganggu kita. Maka aplikasinya, tatkala panjenengan mau masuk rumah baru atau rumah angker atau tempat wisata
Hartowono, gunung, lembah dan sebagainya, maka ucapkan kalimat isti'adah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sudah hafal doa ini? Sampun Bapak ya? Dereng. Sarang-sarang ajenge apal. Baik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke, pindah malih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, bisa ini doa dihafalkan. Maka ini dahsyatnya tatkala kita beristiadah kepada Allah dengan kalimat yang disunnahkan oleh Nabi, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Syaitan sekelas jin ifrit tidak akan berani dekat kepada kita. Kita akan dilindungi oleh Allah Ta'ala, ya. Maka kita cukupkan isti'adah dengan kalimat sesuai sunnah, kita akan mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Allah Ta'ala. Maka buang jauh-jauh kalimat perlindungan yang tidak sesuai sunnah, maka itu akan menyebabkan kesyirikan dan itu justru akan memadharati kita. Contohnya, kalau panjenengan mau masuk ke lembah atau gunung, ada yang mengatakan sela mbak, jangan, aku berlindung kepada penguasa lembah ini, jangan ganggu saya. Tidak boleh diucapkan, karena justru mereka bangsa jin akan merasa bangga, merasa berarti manusia ini butuh perlindunganku. Manusia ini takut kepadaku. Kalau begitu justru manusia akan ditambahi rasa takutnya oleh syaitan. Semakin dibikin takut hingga dibisik-bisiki, harus pasang sesaji ini, harus persembahan ini dan sebagainya, akan justru semakin takut, ya. Maka cukupkan diri kita doa isti'adah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk kita perlu melazimi satu sunnah untuk memperlindungkan anak-anak kita. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memperlindungkan bacaan isti'adah kepada cucu beliau Hasan dan Husain, ya, dengan kalimat, karena yang ditujukan itu dua cucu beliau, Nabi mengucapkan u'idzukumah bikalimatillahi tammati min syarri syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku melindungkan untuk kalian berdua dengan kesempurnaan kalimat Allah dari kejahatan syaitan dan dari binatang yang berbisa dan dari setiap pandangan mata yang hasad yang disebut dengan ain. Pernah dengar ain? Nah, maka kita butuh untuk memperlindungkan anak-anak kita, ya. Nah, kalau kita ini anak laki-laki, maka bacaannya
u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau anak perempuan, u'idzuki bi kalimatillahi tammati min syarri syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Okay? Nah, maka dengan doa perlindungan ini anak kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, yang sering terjadi di kalangan kita ini ada ain. Nah, ain ini jauh lebih berbahaya daripada sihir dan santet. Ini kalau sihir santet dia tahapan untuk membinasakan korbannya. Tapi kalau ain, pandangan mata yang hasad, ini instan kontan, bisa langsung mengenai si korban. Ya, maka kalau anak kita dirahmatilah ganteng atau cantik, seringkali saudara tetangga kita memuji, putrane panjenengan ganteng sangat pak, ada yang memuji berlebihan begitu, maka seringkali kemudian terus sakit anak itu, atau ada yang hasad. Yang hasad, bencinya pandangan mata yang hasad, maka kalau sampai ada pandangan yang hasad ditujukan kepada anak kita, maka anak kita pun langsung bisa terkena ain. Maka butuh kita lindungi anak-anak kita dengan bacaan isti'adah. Nah, penangkalnya kalau ada orang yang memuji berlebihan, atau ada orang yang hasadnya berlebihan, maka ucapkan Masya Allah. Kalau mau memuji orang, Masya Allah, putrane panjenengan ganteng mak. Jangan lupa memuji dulu kepada Allah Ta'ala, baru memuji kepada makhluk. Maka insya Allah tidak akan terkena ain dengan ucapan Masya Allah. Istri panjenengan Masya Allah wahyu pak. Maka insya Allah istri kita tidak akan terkena ain. Ini kalau punya istri cantik atau suami ganteng, ini butuh waspada, karena kalau ada yang iri atau ada yang sampai memuji berlebihan, seringkali kemudian langsung sakit, karena terkena ain. Al-ainu haq, ain itu betul adanya, benar adanya, bukan fiktif, maka ain ini jauh lebih berbahaya daripada sihir santet. Ini kemudian kalau ada kalanya saudara kita ini tidak paham tentang sunnah, mau memuji orang tanpa didahului memuji Allah dengan ucapan Masya Allah, langsung saja mereka memuji begitu saja, maka kita yang mengetahuinya langsung tangkal itu dengan ucapan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka itu ain kita tangkal, insya Allah tidak akan mengenai diri kita. Nah, inilah Yohanes, bagaimana beberapa persoalan isti'adah yang kita ini harus lazimi di dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya, tatkala kehidupan kita sehari-hari kita banyak berlindung kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, maka saat itulah tauhid kita sahih, tauhid kita lurus. Tapi sebaliknya, tatkala kita sering minta perlindungan kepada selain Allah, maka rusaklah akidah kita. Kita termasuk ke dalam jurang kesyirikan, Maka butuh waspada, butuh hati-hati. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, kalau sekiranya apa yang saya sampaikan, beberapa ciri tadi, gangguan-gangguan dari syaitan gitu ya, ini sering menimpa diri kita, sering kita rasakan, baik kita sering lupa rakaat dalam sholat, atau lupa naruh barang, atau kita sering marah, dikit-dikit marah gitu ya, ini, atau di sini biasa sering berat di tengkuk, di bahu terasa sering berat ya. Kalau orang Jawa sering cengeng gitu ya, ini maka butuh waspada, segera singkirkan gangguan syaitan itu, betul ya. Nah, maka Yohanes, kita butuh waspada, mereka syaitan dari bangsa jin itu 24 jam mengintai kita untuk menggelincirkan kita. Maka kita butuh juga istiqamah, beribadah di atas sunnah, kita jalani, lazimi isti'adah kita betulkan, kita lazimi di atas sunnah. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bismillah, sudah mau masuk manjing isya. Aduh, ya. Baik, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan ya, sebelumnya ada yang belum paham atau ada persoalan yang mau disampaikan, silahkan. Dari bapak-bapak ada? Nah, jelas ya? Dari ibu-ibu sampun jelas ya? Jelas ya. Baik, kemudian untuk biar balance, sambungan daripada isti'adah itu adalah tasmiyah, bacaan bismillah. Ada istilah tasmiyah, ada istilah basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah, kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Nah, kapan bacaan tasmiyah atau basmalah itu kita lakukan? Maka dalam hadis Rasulullah SAW, setiap mau melakukan amalan yang khair, amalan kebaikan semuanya, maka hendaklah dahului dengan bacaan tasmiyah, bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak dahului dengan bacaan tasmiyah atau basmalah, maka rahmat Allah terputus. Kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Maka setiap amalan khair, amal kebaikan, dahului dengan tasmiyah atau basmalah. Aplikasinya, sehari-hari kita makan minum, maka jangan lupa setiap kita mau makan minum sebelumnya ucapkan qul ya ghulam bismillah, ucapkan bismillah. Kalau mencocoki hadis itu lafalnya bismillah ya. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan bolehnya menggunakan bismillahirrahmanirrahim itu lebih komplit gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, maka baca tasmiyah sebelum makan, sebelum minum. Kalau sebelum makan atau minum kita tidak membaca tasmiyah bismillah, maka syaitan dari bangsa jin ikut makan, ikut minum di situ. Ya, ikut makan, ikut minum di situ ya. Maka kalau syaitan itu ikut makan minum di situ, maka tidak ada keberkahan dari makan minum kita. Boleh jadi makannya banyak, bergizi ya, tetapi tidak ada berkahnya, sehingga kalau diajak untuk sholat berat ya, diajak amal saleh berat ya. Kenapa? Jangan-jangan belum mengamalkan sunnah sebelum makan minum baca bismillah ya. Maka lazimi sebelum makan minum ucapkan bismillah ya. Yang selanjutnya, tatkala kita mau jima dengan istri kita,
dengan pasangan halal kita. Jima, paham ya? Tidak perlu dicetakin gitu ya. Nah, tatkala kita mau duhul, kita mau jima, hubungan suami istri, maka dahului dengan bacaan bismillah. Peletakan fondasi pertama kita baca bismillah, maka dijamin setan tidak akan ganggu anak-anak kita. Ini maka minimal baca bismillah, ini minimal begitu. Nah, ditambah dengan doa isti'adah. Nah, kalau sampai kita lupa baca bismillah atau isti'adah, kemudian kita jima dengan istri kita, kemudian biiznillah terjadi pembuahan hingga Allah karuniai anak, maka anak ini akan digoda syaitan. Saya khawatir kalau sampai ada istilah ke anak-anak, anak kok koyo syaitan. Sering begitu? Jangan-jangan dulu waktu meletakkan batu pertama tidak baca bismillah, ya? Maka dahului baca tasmiyah, baca bismillah, ya? Ini termasuk tadi saya singgung melepas baju. Panjenengan melepas baju di kamar tidur, ya, atau di ruangan rumah panjenengan, maka dahului dengan baca bismillah baru melepas baju. Kalau panjenengan mau melepas baju tidak didahului dengan tasmiyah bismillah, maka kalau di rumah tidak ada suami, tidak ada mahram, tidak ada anak-anak yang balita, ya, kemudian lepas baju begitu saja, terus yang melihat siapa, Pak? Ya, yang melihat siapa, Bu? Ya, maka syaitan bangsa jin yang akan melihat, ya. Nah, tatkala buka baju tanpa bismillah, syaitan melihat, maka syaitan akan jatuh cinta. Karena lekuk tubuh manusia ini sangat digandrungi oleh jin. Karena kita manusia diciptakan fi ahsani taqwim, gitu ya. Syaitan bangsa jin sangat gandrung, ya, kepada lekuk tubuh kita manusia ini. Maka untuk menghalau, memboikot syaitan, maka ucapkan bismillah sebelum melepas baju. Termasuk kalau kita mau masuk rumah, sebelum masuk rumah maka ucapkan bismillah. Kalau ada pintu gerbang, masuk pintu gerbang panjenengan, ucapkan bismillah. Masuk pintu ruang tamu, ucapkan bismillah. Baru ucapkan salam, assalamualaikum, ya. Jangan lupa ucapkan bismillah. Dengan mengucapkan bismillah, maka kita boikot syaitan. Syaitan tidak akan mau masuk ke dalam rumah kita. Diboikot itu syaitan. Nah, termasuk kedahsyatan bismillah, maka begitu ada sihir, ada santet, ada guna-guna, ada teluh yang mengintai keluarga rumah kita, mereka akan meledak sebelum menyentuh pagar kita. Kenapa? Kita perlindungkan rumah kita kepada Allah Ta'ala dengan bacaan bismillah, ya. Termasuk sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menjelang maghrib, azan maghrib, kalau orang Jawa syuruk maghrib, ya, maka hendaklah semua pintu rumah, jendela rumah itu tutup dengan mengucapkan bismillah. Anak-anak yang di luar diajak untuk masuk. Anak-anak yang baru tidur dibangunkan. Pintu rumah, pintu apa saja dan jendela rumah itu dibaca bismillah. Maka dengan begitu insya Allah syaitan
waktu mendengar azan maghrib mereka terbirit-birit lari, sampai kepentut-pentut. Kenapa? Dia kentut biar tidak mendengar suara azan, yang didengar kentutnya sendiri, saking takutnya kepada azan maghrib. Nah, tatkala setan ini terbirit-birit lari mendengar azan maghrib, jangan sampai mereka bersembunyi di rumah kita, jangan sampai merasuki anak-anak kita yang sedang bermain di luar rumah, maka jangan lupa waktu suruh maghrib lazimi sunnah, baca bismillah. Ini termasuk di malam hari. Kalau hendak mau tidur, seluruh bejana yang ada air, yang ada makanan atau minuman, bak-bak air, hendaklah dibacakan bismillah, dikasih tutup atau penghalang kayu kalau tidak ada tutupnya. Maka tatkala bak air kita atau kolah tidak ada tutupnya, ya cukup dengan sebatang kayu, betul ya? Ini maka tutup dengan membaca bismillah. Kalau kamar mandi ya baca bismillahnya di luar kamar mandi. Maka kalau terjadi wabah, terjadi gangguan setan, ada sihir santet yang masuk ke rumah kita, maka tidak akan mengenai pada bejana makanan minuman kita, pada bak mandi kita, karena sudah kita lindungi dengan bismillah. Kita akan dilindungi. Nah, ada kalanya kita terkena wabah, terkena penyakit atau terkena ta'un, ini karena kita lupa mengamalkan sunnah, ya, melindungi rumah kita dengan bismillah. Nah, termasuk juga kalau panjenengan hendak mau keluar rumah, ya, mau tindakan, maka jangan lupa juga mengucapkan bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka syaitan, seluruh makhluk tidak akan mengganggu kita. Nah, maka seringkali kita tidak mengamalkan sunnah hingga kita ini celaka. Kita celaka, ya. Mungkin kepleset hanya di depan rumah, kita kepleset, sehingga kita sakit. Baru keluarga kemudian kita kecelakaan. Banyak yang terjadi begitu. Karena apa? Kita lupa untuk baca bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Nih, baik. Ini beberapa perkara yang harus kita jalani untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita, biar kita betul-betul mendapatkan perlindungan sempurna dari Allah Ta'ala. Maka jangan lupa lazimi sunnah, baca isti'adah atau tasmiyah atau basmalah, ya. Mudah-mudahan dengan begitu hidup kita ini akan sehat, hidup kita ini akan bahagia, bisa menjalani ibadah di atas sunnah, ya. Baik, sekiranya cukup ini yang saya sampaikan. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan dari Bapak, Ibu? Cukup? Tidak ada, ya? Baik, kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saudara-saudara kita yang baru sakit, semoga segera dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan kita doakan kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, dan kebaikan saudara-saudara kita yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi marudana wa min jami'il muslimin
اللهم اشف مرضنا ومن جميع المسلمين اللهم اشف مرضنا ومن جميع المسلمين اللهم اجعل لهم طهورا اللهم اجعل لهم طهورا اللهم اجعل لهم طهورا اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا رزقا واسعا نافعا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.